Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu kami meruqyah orang yang hafal Quran 30 juz. Jadi ada orang kesurupan tapi nyo hafal Quran 30 juz. Sementara yang meruqyah ndak hafal Quran 30 juz. Terjadi dialog Bapak Ibu dengan jin yang ada di tubuh orang yang kesurupan. Dia hafal Quran 30 juz, cuman memang umurnya masih remaja. Apa dialognya dengan kami? Kenapa kamu masuk? Bapak masuk ke tubuh kau. Dia lengah. Dan memang dia sangat tidak gampang lengah karena dia hafal Quran 30 juz. Tapi aku selalu mencari cara, berpikir caranya untuk bisa masuk ke badannya. Lalu apa kata si jin, Pak? Kajian kita dulu. Talengahnya sekali ketika dia minum dan makan, minum dengan tangan kiri. Seketik saya kan? Karena orang hafal Quran ini kan terjaga. Jin itu bingung masuk dari mana, tapi itu katanya, aku tunggu. Saya tunggu dia kapan dia lengah, walaupun lengah itu sedikit. Wah. Akhirnya ketika lengah minum dengan tangan kiri, karena dari jalan-jalan lain tidak bisa masuk, dia hafal Quran, dia baca doa, hafal surat. Dicarilah dari celah yang terkecil ketika dia minum dengan tangan kirinya. Makanya sunnah Nabi itu tidak sembarangan. Semua sunnah-sunnah Nabi yang diberikan kepada kita itu karena ada manfaat. Satu contoh, laki-laki dilarang memakai yameh. Laki-laki dilarang memakai sutra. Ternyata karena laki-laki kondak haid, padusi itu nyo haid. Ketika darah kotornya keluar, tidak ada pengaruhnya yang memakai yameh. Ketika laki-laki memakai emas dan sutra, dilarang oleh Rasulullah, ya kan Pak? Jangan laki-laki memakai emas dan sutra, karena tidak ada aid. Ketika amehnya pakai, darah kotornya banyak, emas itu, sutra itu akan menyebabkan sel-sel kanker di dalam badan kita. Itu makanya Nabi melarang laki-laki memakai ameh. Itu tuh. Satu saat insya Allah kalau sampai kita di surga besok, barulah kita semuanya pakaian kita dari emas dan sutra. Insya Allah. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, dari kejadian Patang, ternyata ada hadis yang menceritakan di bulan suci Ramadan, setan terbelenggu. Iya Bu? Setan tuh dikabek di bulan suci Ramadan. Iya tuh. Iya pindah. Bako banyak orang kesurupan baru. Bako dah banyak orang judi online baru. Kenapa masih banyak maksiat? Maka 3 pendapat ulama tentang maksud setan terbelenggu. Pertama, ulama mengatakan bagian yang pertama, takabik sadonya, seluruh setan diikat oleh Allah. Pendapat yang kedua, yang terikat hanya induk-induk saja. Dan karengkang saja, dan anak-anaknya masih tetap berkeliaran. Dan yang ketiga, pendapat sebagian besar ulama, makna terbelenggu di situ bukan takabik dengan cara yang makna hakiki, tapi makna terbelenggu itu adalah sebegitu banyaknya manusia beramal di bulan suci Ramadan, dia tidak mampu menggoda manusia karena banyaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penapik dan mana yang kita pakai? Dan terakhir, kalau penapik pertama dan kedua yang kita pakai, suatu saat kita punya alasan bahwa kalau di bulan suci Ramadan taat, setan tak kabeh. Idul Fitri maksiat belia, setan lah. Ada alasannya belia. Makanya sebenarnya pendapat ketiga lebih benar. Tidak terikat, tidak terbelenggu. Tapi dari cerita kita habis Quran tadi, kitanya, aku tunggu celah terkecil untuk masuk ke tubuh manusia. Sama. Hari ini celah itu kita tutupi saudara. Siang hari kita zikir, siang hari menahan lapar, betul?
menahan fikiran, menahan hati, sehingga tidak ada celah. Jadi mana terbelenggu karena banyaknya manusia beribadah di bulan suci Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah, do pandai cara masuk ke badan kita. Artinya Bapak Ibu, di bulan lain pun kita sanggup mengalahkan caranya, selagi amalan-amalan Ramadan tetap menjadi ciri khas bagi kita sampai bulan ke depan. Apakah memang setelah Ramadan kita berhenti baca Quran? Atulah lapeh balik tu. Habis Ramadan tak baca Quran lagi. Habis Ramadan lah hilang mecik dua di masjid. Kalau kini subuh rami kita, bandar-bandar rami. Tapi habis Ramadan misal, itu kalau kita cari apa yang kamar-kamar, apa yang pulang kampung, itu kembali sunyi. Itulah yang menyebabkan syaitan kembali berkuasa kepada manusia. Maka makna ayat Al-Quran ini mengatakan syaitan itu lemah bagi orang yang beriman kepada Allah, yang menjaga terus ibadahnya kepada Allah walaupun hanya bukan bulan suci Ramadan. Maka sangat kuat kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 6 balik 7 balik, surat yang ke-7. Ketika iblis berjanji kepada Allah, bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Apa cara pertama? Ayat 7 balik, thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian aku datangi manusia dari depan mereka. Para mufassir mengartikan ayat dari depanku masa depan. Masa depanku apa Bapak Ibu? Akhirat. Makna sesungguhnya adalah aku jadikan manusia lupa dengan akhirat. Wajarnya berkuasa atas diri kita. Di bulan suci Ramadan hampir siang malam kita bicara tentang akhirat. Siang baca Quran, ada salat sunat syuruk, ada yang bisa kiam kan? Salat sunat syuruk 2 rakaat sama pahalanya sekali umrah. Sehingga urusan akhirat itu di bulan suci Ramadan lebih banyak kita buka. Malam kita tarawih. Secara tidak sadar Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan itu kita dipaksa oleh Allah. Cuma baca lihat, jagonya mampe, siap sahur jangan lalu. Sudah jangan lalu, begitu tunggu waktu subuh. Setelah subuh jangan abantu itu dipasonya. Padahal kok dihitung-hitung tak taluk ke dewa sebenarnya kan? Tapi karena ada pemaksaan bercerita tentang akhirat mengisi jiwa, setan bingung. Baca menggoda manusia boleh tidak adu jalan itu. Karena mereka memikirkan akhirat. Jadi kalau akhirat di kepala gitu Bapak Ibu, tidak ada yang tak pikir setan cara masuk itu. Ya, contohnya tu kawan Nambo di menunggu tu tengah malam di Padang. Tapi beliau pun seorang penghafal Quran, beliau peruqyah. Lewat penampakan setan, dek tak kaji Bapak Ibu salah membaca doa. Ayo baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa apa tu? Salah baca doa, tapi karena dia bertauhid, kenal Allah, langsung setan ku lari Pak. Kita setan ku kurang baru nak makan nambo gitu. Karena doa ni baca doa nak makan. Jadi akhirat kalau ada di otak gitu, contoh siapa? Umar bin Khattab, baca hadis. Ketika Umar lewat di lorong yang gelap, Umar tu kan sama juga kita dia Pak. Tidak bisa melihat syaitan. Kita manusia biasa tidak bisa melihat syaitan. Justru orang yang bisa mencari syaitan itulah yang sedang diganggu oleh lewat Umar. Baca hadis. 100 meter menjelang Umar lewat, tu syaitan tu minggir saja itu. Ada yang lari karena takut melihat Umar. Sementara Umar tidak mampu melihat syaitan. Kenapa syaitan takut mencari Umar? Karena kekuatan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatannya kepada Allah tu tidak lepas. Zikrullah tu tidak lepas.
Sehingga itu yang membuat setan lari. Maka kalau kita baca dalam buku Syekh Abdul Salam Bali Peruqyah Timur Tengah, dahulu kala di zaman Rasulullah, tidak ada setanku yang tinggal di pemukiman manusia. Baca dalil. Semua setan-setan kafir di lembah-lembah, di gunung-gunung, di laut. Tidak ada yang sanggup tinggal di pemukiman manusia. Betul, karena manusia saat itu bertauhid sebenarnya. Siko tahajud, siko baca Quran, siko tarawih itu nah. Sehingga bingung setan kamar mau ketinggal. Kalau gini di sudi-sudi rumah wahnya tinggal. Kenapa kita yang memanggil? Kenapa kita memanggil? Dengan cara musik-musik dunia, dengan cara perdukunan, dengan cara sesajen-sesajen, dengan patung-patung yang kita buat di muka rumah gitu, dengan nyanyian-nyanyian, dengan mohon maaf buka-buka aurat, terpanggil setan. Maka di bulan suci Ramadan ketika manusia balik kepada Allah, ingat kepada Allah, maksimalkan waktunya, disitulah makna sesungguhnya yang terbelenggu. Taluk dia. Berarti di bulan lain Bapak Ibu sambung. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.